Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya menemukan satu kisah yang luar biasa. Masih di kitab Tuhfatul Ahbab, tapi kali ini di halaman 173. Cerita ini cerita yang sangat luar biasa dan tidak semua orang itu bisa menerima. Termasuk saya sendiri adalah orang yang tidak bisa menerima cerita ini dan tidak bisa menganggap bahwa apa yang tertulis di kitab Tuhfatul Ahbab halaman 173 ini benar-benar terjadi. Nah, karena ketidakpercayaan saya, maka akan saya bahas dan akan saya tunjukkan teksnya kepada para penonton video ini. Lalu silakan penonton menilai apakah cerita yang nanti akan saya bahas ini bisa dipercaya sebagai sebuah kebenaran atau bohong-bohongan semata demi menghebatkan salah satu tokoh Habib dalam cerita ini. Namun seperti apa ceritanya akan saya bahas nanti, tapi sebelumnya untuk seluruh penonton dari manapun berada yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, saya akan langsung masuk pada materi pembahasan. Jadi, kajian kali ini adalah kajian pembacaan kitab Tuhfatul Ahbab, kitab yang memuat terkait manaqib dari Habib Alawi, ya. Habib Alawi bin Abdullah bin Idrus ini. Jadi dalam kitab Tuhfatul Ahbab ini terdapat satu kisah terkait orang yang sudah meninggal, kemudian ketika ada salah satu ulama yang lewat di dekat kuburan tersebut, maka orang yang ada di dalam kubur itu keluar dari dalam kubur, kemudian menyambut, bahkan ya mengajak ngobrol. Nah, tentu cerita semacam ini cerita yang saya tolak. Namun lebih jelasnya akan saya bacakan teksnya, dan teks akan saya tampilkan di layar sebagai bukti bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan berdasarkan kebencian, tetapi inilah kitab Ba'alawi yang kemudian saya baca dan saya publikasikan. Maka ketika ada muhibin yang kemudian mengatakan bahwa saya menebar fitnah, ini tidaklah benar. Karena ini adalah kitab karya ulama Ba'alawi dan saya hanya membacanya. Jika muhibin tidak terima dari apa yang tertulis dalam kitab Ba'alawi, ya tidak terimalah dengan kitab ini, yaitu kitab Tuhfatul Ahbab. Saya tampilkan teksnya di layar, kemudian saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu Al-Habibu Ali ibnu Abdillahi Saqafu lamazaro marotan turbata tarima wa wasolak kurba qabri Syaihi Umaro al-Muhdhari awi Syaihil Idrusi kharajalahul muhdharu minal qabri wa rahaba bihi wa khotobahu. Artinya apa? Artinya ini dikatakan oleh Habib Alawi bin Abdullah bin Idrus. Jadi yang berkata adalah Habib Alawi bin Abdullah bin Idrus. Apa yang dikatakannya? Bahwa Al-Habib Ali bin Abdullah As-Saqaf
ini ketika suatu kali mengunjungi Turbah. Turbah itu komplek pemakaman. Jadi ketika Habib Ali bin Abdullah As-Sakop ini mengunjungi komplek pemakaman di dekat Tarim atau di kota Tarim dan sampai di dekat kubur Syekh Umar Al-Muhdor atau Syekh Al-Idrus, maka Syekh Al-Muhdor ini keluar dari kuburnya untuk menemui Habib Ali bin Abdullah As-Sakop, lalu menyambutnya, bahkan ngajak ngobrol kepada Habib Ali bin Abdullah. Nah, dari cerita ini sangat jelas bahwa Habib Muhdor ini pada saat Habib Ali ini mendatangi komplek pemakaman, kemudian mendekati pemakaman dari Habib Muhdor, maka Habib Umar Muhdor ini keluar dari dalam kuburnya, menyambutnya, bahkan ngajak ngobrol. Ya entah ini seperti apa prakteknya, apakah ngajak ngobrol lalu ngopi berdua atau gimana, atau bahkan ngerokok berdua jika doyan ngerokok. Ya karena saya nggak habis pikir, orang yang sudah meninggal tapi kemudian ketika diziarahi, kemudian keluar dari dalam kubur dan kemudian menyambut si peziarah tersebut, bahkan mengajak ngobrol kepada si peziarahnya. Ini kan saya tidak bisa mempercayai dongeng semacam ini. Walaupun di kalangan Balawi hal semacam ini disebut sebagai keramat, tetapi menurut saya ini seperti halnya buku novel yang menceritakan kisah-kisah horor. Jadi kitab Tuhfatul Ahbab ketika memuat dongeng-dongeng semacam ini, saya anggap layaknya buku novel yang memuat cerita-cerita horor, cerita yang seram, di mana hanya ada dalam cerita horor, orang yang sudah meninggal kemudian keluar dari dalam kubur dan menjumpai orang yang meziarahinya, bahkan ngajak ngobrol. Ini hanya ada dalam film-film horor atau buku-buku horor. Lantah untuk para muhibin, apakah mempercayai apa yang tertulis di kitab Tuhfatul Ahbab halaman 173 ini? Jika percaya, apa alasannya? Apakah alasannya hanya karena ini karomah Habib? Karomah atau keramat ini nggak semacam ini. Ya, keramat itu kan muncul untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan menjadikan orang yang menyaksikan keramat tersebut menjadi lebih dekat kepada Allah karena tahu bahwa itulah kekuasaan Allah yang dititipkan kepada kekasih-kekasihnya Allah. Jadi munculnya keramat ini selalu menimbulkan efek positif terhadap orang yang menyaksikan. Nah, ketika keramat hanya bisa keluar dari dalam kubur, kemudian menjumpai orang yang menziarahinya, bahkan ngajak ngobrol. Lah ini kan berarti masih hidup. Ya kalau sudah mati ya mati saja. Kalau sudah mati tapi nyatanya masih keluar dari dalam kubur, kemudian ngajak ngobrol kepada orang yang menziarahinya, lah ini berarti masih hidup. Atau ini gentayangan. Jadi kan kita bingung, apakah ini arwah gentayangan yang tidak diterima bumi, sehingga pada saat diziarahi ini menjumpai kepada orang yang menziarahi. Ayolah kita berpikir waras dan cerdas. Nah, ketika kitab-kitab yang memuat dongeng semacam ini kemudian dikonsumsi oleh pembacanya dan kemudian dipercaya oleh pembacanya, ya tak beda jauh kita ini justru dijauhkan dari ajaran-ajaran Islam yang semestinya. Karena ajaran Islam yang semestinya adalah bahwa ketika orang itu meninggal, ruhnya diambil oleh Allah, kemudian jasadnya dikubur, maka pelan-pelan jasad itu akan melebur bersama tanah dan akan menjadi tanah. Itu adalah konteks ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, ketika dalam cerita ini, bahwa ketika Habib Ali bin Abdullah As-Sakop
ini mendatangi komplek pemakaman, kemudian mendekati kuburan dari Habib Muhdhor, maka Habib Umar Muhdhor ini keluar dari dalam kuburnya, kemudian menyambutnya, bahkan ngajak ngobrol kepadanya, yaitu ngajak ngobrol kepada Habib Ali bin Abdullah As-Sakop. Maka ini sangat membingungkan, karena Habib Umar Muhdhor ini sudah meninggal. Nah, sudah meninggal, tapi nyatanya kok keluar dari dalam kubur, kemudian menyambut, bahkan ngajak ngobrol kepada Habib Ali bin Abdullah As-Sakop. Ya, ini berarti belum mati. Kalau sudah mati, ya sudah melebur bersama tanah jasadnya. Ini kalau Muhyiddin yang baca ini langsung kagum. Wah, ini hebat. Jadi Habib Umar Muhdhor itu hebat, walaupun sudah mati, tapi ketika diziarahi makamnya, maka dia, Habib Umar Muhdhor, keluar dari dalam kubur, menyambut, kemudian ngajak ngobrol kepada peziarahnya. Ya menyambutkan berarti ya disambut, diajak jabat tangan, disediakan kopi atau teh, disediakan jajanan, ya kan? Kemudian ngajak ngobrol. Ya berarti kan bisa duduk santai, kemudian ngopi dan ngutut. Lah ini kan dongeng apaan kayak gini, kemudian dikitabkan, ini kan Masya Allah. Nah inilah saya tunjukkan bukti-bukti kesesatan dari kitab-kitab Ba'alawi. Semakin kita kaji kitab-kitab Ba'alawi, maka semakin kita menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan ajaran-ajaran Ba'alawi dan pemahaman-pemahaman dari Habib-Habib Ba'alawi. Karena di mata mereka, Habib-Habib Ba'alawi, bahwa wali-wali mereka itu walaupun sudah meninggal, tapi laksana masih hidup. Itu pemahaman klan Ba'alawi. Sehingga tidak heran di kalangan mereka ketika tokoh-tokoh mereka kemudian meninggal, itu dianggap masih hidup. Sehingga ketika diziarahi, kemudian keluar dari dalam kubur, menjumpai orang yang menziarahi, bahkan menyambut orang yang menziarahi, ini sudah tidak aneh di kalangan sufi-sufi Ba'alawi. Nah, tetapi ini menyimpang dari ajaran Islam yang semestinya. Dan kalau ajaran semacam ini kemudian membumi di Indonesia, mau jadi apa Islam di Indonesia? Ketika ajaran Islam di Indonesia kemudian dicampur, diaduk dengan ajaran-ajaran dari kitab-kitab Ba'alawi. Sehingga pemahaman-pemahaman Muslim di Indonesia ini justru kuat dengan memahami cerita-cerita tahayul yang sebenarnya tidak terjadi. Ini saya yakin cerita ini tidak terjadi sama sekali, tetapi sengaja dibuat, kemudian ditulis di dalam kitab untuk menghebatkan Habib Umar al-Muhdhor. Jika memang cerita ini benar, tentu yang mengatakan cerita ini, yang mengatakan kan berarti Habib Alawi bin Abdullah bin Idrus. Ini sumbernya harus jelas. Habib Alawi ini mendapat cerita semacam ini sumbernya dari mana? Harus runtut ceritanya. Jika menyampaikan sebuah berita, ini harus runtut dari mana ia mendapat kabar semacam ini. Nah, ketika tiba-tiba dikatakan Habib Alawi mengatakan bahwa ketika Habib Ali bin Abdullah As-Sakop ini mendekati kuburan dari Habib Umar Muhdhor, maka Habib Umar Muhdhor ini keluar dari dalam kuburnya, menyambutnya, bahkan ngajak ngobrol dengannya. Ya, gimana saya mau percaya? Wong ini hanya cerita kan? Sumbernya tidak jelas. Oleh karena itu, ini saya anggap sebagai dongeng khurafat yang tujuannya adalah menghebatkan tokoh yang bernama Habib Umar al-Muhdhor. Dan cerita ini saya yakin tidak terjadi sama sekali, tetapi dianggap sebagai sebuah cerita yang terjadi. Ya untuk mendoktrin pembaca dari kitab Tuhfatul Bab. Itu saja tujuannya. Nah, penutup dari kajian ini adalah saya persilahkan kepada penonton semua, baik yang muhibbin atau yang bukan muhibbin. Kira-kira dongeng yang semacam ini menurut Anda itu bisa diterima akal atau tidak?
dan Anda akan mempercayai bahwa dongeng semacam ini benar-benar terjadi atau tidak. Nah, itu bisa disimpulkan oleh penonton masing-masing. Tetapi untuk saya pribadi, saya menolak cerita ini sebagai sebuah cerita yang benar-benar terjadi. Karena orang yang sudah meninggal ya sudah, ruhnya kembali ke pangkuan Allah dan jasadnya melebur menjadi tanah. Saya tutup kajian ini. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.